Ya, assalamualaikum sobat edukasi dengan saya Kanova. Nah, khususnya ini bagi para OPS ya, operator sekolah, dan ini juga ada hubungannya dengan RKAS ataupun RKAS, apalagi di satuan PAUD ya, ini butuh disimak dan penting sekali untuk dibagikan. Jadi terkait adanya perubahan juknis terkait dana BOSP. Nah, di sini kita perlu melakukan namanya penyesuaian-penyesuaian. Nah, yang mana penyesuaian itu untuk yang BOSP reguler itu harus dilakukan penyesuaiannya paling lambat itu adalah tanggal 31 Agustus 2025. Nah, dan bagi yang merasa belum pernah sama sekali menetapkan RKAS itu 31 Juli 2025, dan untuk yang kinerja ya itu paling lambat 31 Juni 2025 ini. Nah, apa saja sih perubahan di juknis yang perlu kita telaah dan kita lakukan penyesuaian? Yakni yang pertama adanya penyediaan buku. Nah, untuk meningkatkan literasi numerasi ya sesuai program dari pemerintah. Jadi, ada penyediaan buku minimal 10% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua, untuk sarpras, pemeliharaan sarana dan prasarana, itu adalah sekarang bolehnya maksimal itu sebesar 20%. Maksimal berarti paling banyak ya. Paling banyak kita alokasikan sebesar maksimal 20% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Dan yang terpenting lagi, ini yang perlu untuk kita cek, kalau biasanya kita menganggarkan untuk tambahan honor atau gaji sebesar 50%, ada perubahan dan perlu kita sesuaikan, yakni kali ini untuk pembayaran honor atau gaji bulanan bagi yang non ASN dan ada yang di sekolah negeri seperti itu ya, itu maksimal adalah hanya 20% saja. Dan bagi kita yang ada di lembaga, di naungan di swasta, yang sebelumnya 50%, sekarang maksimal adalah sebesar 40%. Dan untuk penyesuaian ini dihitung dari 50% pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Jadi dari nominal BOP yang akan kita dapat di tahap 2, nah kita ambil maksimal adalah 40% untuk gaji atau honor. Nah, berarti kalau misalnya yang masih 50 kemarin untuk yang di tahap 2 ini perlu kita hitung ulang, kita sesuaikan dengan batas waktunya yang di atas itu. Dan itulah informasinya. Terus juga kalau yang itu untuk reguler, kalau yang kinerja ada prioritas utamanya adalah untuk pembelajaran mendalam, untuk pelatihan-pelatihan terkait deep learning, coding, dan juga kecerdasan artifisial gitu. Nah, oke, silahkan untuk mulai melakukan penyesuaiannya dan diselesaikan untuk LPJ yang laporan realisasi yang tahap satunya agar tahap 2-nya segera cair. Semoga informasi ini bermanfaat dan kalau penting bisa di-save ataupun di-share ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.